Jujur, gue baca buku ini karena gue jomblo. Tujuan gue sebenarnya ya agar gue lebih luas bersosialisasi aja. Tapi bukannya gue susah bersosialisasi juga, gue punya banyak temen. Tapi hati ini ya sendirian 20 tahun, jadi sedih banget. Dan suatu hari gue refleksi ke diri gue sendiri. Apa ada yang salah ya? Apa ada yang kurang ya sama gue? Sampailah gue beli buku How to Win Friends and Influence People. Ini buku mind blowing banget, karena ternyata ada banyak ilmu yang gue nggak tahu. Warren Buffett itu rekomen banget buku ini, dan saking sukanya, Warren rela bayar mahal untuk ikut seminarnya Dale Carnegie. Dan sertifikat seminarnya ini dipajang di kantornya. Dan karena sudah banyak yang membahas buku ini secara general, gue mau merubah sedikit aja di sudut pandang kita untuk melihat buku ini dalam konteks menarik lawan jenis. Dan jika ada yang mikir gue ngemeng doang padahal gue masih jomblo, sorry banget, gue sudah married dan punya anak. Jika kalian jomblo, bawa pen dan kertas, catat ilmu ini, dan jika kalian sudah married, semoga kalian terhibur. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini ada 5 bungkus ilmu cara menarik lawan jenis dari buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Dan yang jomblo itu jempolnya dipencet, karena kalau nggak di like video ini, saya doakan kalian berat jodoh. Bercanda deh, bercanda doang kok. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Bungkusan pertama. Tunjukkan ketertarikan lu ke lawan jenis secara ikhlas dan tersenyum. Apa yang dimaksud dengan ketertarikan? Ya perhatian lu, keramahan lu, senyum lu, dan lu tertarik dengan backgroundnya dia, kerjanya dia, tugasnya dia, penderitaan dia. Ya pokoknya apapun yang menunjukkan bahwa lu tertarik dengan dia. Kenapa gue bilang lawan jenis bukan spesifik orang yang kita sukai? Lawan jenis bukan spesifik orang yang kita sukai ya. Karena kita mau membangun mentalitas dan kebiasaan untuk menunjukkan ketertarikan kepada siapapun itu. Jadi goal terbesarnya itu adalah kita mempersiapkan diri kita sampai belahan jiwa kita muncul. Jadi kita mau terbiasa dengan mentalitas ini. Kita mau membangun profil di mana keramahan kita tidak ada maksud atau tujuan lain seperti udang di balik batu. Bangun mentalitas ini untuk menunjukkan keramahan dan ketertarikan terhadap siapapun itu. Mau dia ganteng, jelek, tinggi, bau, pendek, wangi, siapapun itu selama dia masih bernafas, kita wajib menunjukkan ketertarikan kita sama dia. Dengan mentalitas ini, maka lawan jenis bakalan berasa lebih nyaman dengan kita. Dan kita pun bakalan lebih nyaman dengan mentalitas ini ketika belahan jiwa kita muncul. Dan jangan lupa tersenyum. Ya mungkin kita nggak tahu dia lagi stres atau lagi banyak kerjaan atau habis diomelin bosnya dan semua orang kantor yang mungkin cemberutin dia. Ya dengan senyum kita aja sudah bisa dapat mengobati luka orang lain. Jadi jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena senyum itu dapat memberikan cahaya pelangi untuk di semua kehidupan orang. Bungkusan kedua. Selalu ingat nama orang yang baru kita kenal dan ulangi namanya dalam pembicaraan seolah namanya begitu indah dan penting. Teknik mengulang penyebutan nama dalam pembicaraan ini menurut gue adalah teknik yang baru banget waktu gue baca buku ini. Dan ini benar-benar penting banget. Jujur, teknik ini merupakan teknik yang cukup efektif dan manis. Dan menurut gue ini adalah favorit gue. Daripada kita manggil, woi, lu, hey, manggil nama orang itu merupakan hal yang termanis. Gue ambil contoh. Daripada kita ngomong, kita makan malam yuk di sini. Kita bisa ngomong, Jessica, kita makan malam yuk di sini. Terus daripada kita nanya, kamu kerja di mana sekarang? Kita bisa nanya, Ahmad kerja di mana sekarang? Mungkin dari kalian ada yang merasa, aduh ini bukan gue banget nih. Memang ini bukan gue banget juga waktu itu. Tapi setelah gue ngelakuin beberapa kali, gue merasa tuh ini sopan santun banget. Dan penting untuk kita tahu bahwa nama itu adalah yang membedakan kita dengan orang lain. Identitas unik yang membuat kita spesial, penting. Jadi, sebutkan nama lawan bicara sesering mungkin dalam perbincangan, karena hal ini akan membuat mereka merasa spesial dan penting. Bungkusan ketiga. Menjadi pendengar yang baik, dorong mereka untuk ngomongin tentang diri mereka.
Gue yakin udah banyak artikel yang membahas pentingnya mendengar daripada berbicara. Di sini kita aplikasikan untuk menarik lawan jenis kita. Jika lu orang yang bawel, mungkin ini adalah saatnya lu untuk stop dan menjadi pendengar. Tidak hanya menjadi pendengar, kita juga harus menjadi pendengar yang setia. Dengan cara mendorong atau memancing mereka untuk ngomongin tentang diri mereka sendiri. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Jessica kuliah di mana? Bla 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 bla. Oh iya tuh, bagus tuh di situ. Jurusan apa? Bla 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 bla. Wow, kayaknya menarik tuh jurusan. Apa aja sih yang dipelajarin? Bla 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 bla. Mungkin ya lu sudah tahu tentang jurusan ini, tapi ya belaga nggak tahu aja. Jangan sok pintar juga. Gile, kedengerannya susah banget tuh pelajarannya. Sering stres gak belajar gituan. Bla 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 bla. Jessica kalau lagi stres atau sumpah bisa ngapain aja? Bla 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 bla. Sedikit pengingat aja bagi kalian para jomblo yang lupa like video ini, tolong banget di like videonya karena like itu membantu channel ini tetap termotivasi guys. Langsung di like, kita sambung lagi. Di tengah-tengah mungkin lu bisa menceritakan tentang diri lu sendiri, karena kita juga harus membuka diri kita sendiri, baru orang lain mau membuka dirinya. Buat percakapan ini senatural mungkin, jadi pribadi yang menarik dan tunjukkan ketertarikannya lu. Jangan buat seperti mereka itu sedang diinterogasi. Jadi lu harus tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka itu enjoy untuk jawabnya. Dorong dan pancing mereka untuk ngomong tentang mereka dan pencapaian mereka. Biasa mereka nyaman sih ngomongin itu. Dan ingat, kalau lawan bicara lu itu 100 kali lebih tertarik ngomongin tentang mereka, apa yang mereka mau, masalah mereka, daripada ngomongin masalahnya lu. Bungkusan keempat, ngobrolin topik tentang minat dan ketertarikannya mereka. Setelah menjadi pendengar baik dan menggali informasi, saatnya kita menjadi seorang detektif. Ketika kita tahu tentang orang itu dan mau orang tersebut menyukai kita, maka selanjutnya kita harus lakukan riset sedikit tentang ketertarikannya mereka. Jika lu sudah tahu informasinya tentang ketertarikan mereka, ya lu nggak perlu riset lagi sih sebenarnya, gitu. Jadi selanjutnya, untuk membuat orang tersebut tertarik dengan kita harus berbicara dalam bahasa yang sama. Maksudnya adalah topik pembicaraannya itu harus sama. Mungkin lawan jenis lu tertarik di bidang menjahit dan lu nggak ngerti bidang menjahit, maka lu bisa riset sedikit tentang menjahit. Mungkin juga lawan jenis lu tertarik di bidang sepak bola dan lu nggak ngerti sepak bola, maka lu bisa riset sedikit tentang sepak bola. Akan lebih baik sebenarnya sih jika lu bisa ngobrolin topik dan yang jadi minat dan ketertarikan yang sama. Tapi ya kita juga perlu persiapan. Jika lu datang dengan persiapan, maka lu gak usah takut atau bingung lagi mau ngomongin apa, dan gak usah bingung lagi takut mau mencanggung. Dan mereka juga bisa merasakan kenyamanan ngomongin di area yang mereka pahami, dan seolah-olah mereka juga tahu kalau lu tertarik dan paham juga di daerah itu. Bungkusan kelima, tunjukkan respect pada opini orang lain, jangan pernah bilang kalau mereka salah. Mungkin ada perbedaan pendapat atau cara pandang pada setiap orang. Jangan bilang orang lain, anak dan ibu sekandung aja itu bisa punya opini dan cara pandang yang berbeda. Yang terpenting adalah menghargai opini orang lain. Jangan pernah bilang kalau opini dia salah, karena ini cuma akan memicu mereka jadi mode defensif, karena tidak ada yang suka dituduh salah. Jika lawan jenis lu punya opini yang berbeda atau menurut lu salah, jangan pernah dibilang salah. Tapi rangkul perbedaan opini itu dengan menjadi diskusi, bukan argumentasi. Apa yang benar menurut lu bukan berarti pasti benar. Bisa jadi lu belum tersadarkan kalau lu tuh salah. Jadi, ingat selalu untuk menghargai perbedaan opini dan jangan pernah bilang mereka itu salah. Semoga kalian enjoy videonya dan jangan lupa untuk di like videonya karena like itu benar-benar membantu channel ini guys. Dan cek video gue lainnya tentang buku self development dan buku knowledge development, linknya ada di akhir video ini, kalian bisa cek aja sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys.